Kita lihat di sini adanya satu pertikaian ya, yang memberikan satu dampak yang cukup viral ya. Karena apa? Karena memang kalau kita lihat nih antara Denny Sumargo dengan Farah Tabbas adanya satu pertikaian yang tidak kunjung selesai, di mana ada beberapa hal-hal yang sifatnya adalah bentuk daripada laporan, bentuk daripada ada yang merasa dihina dan lain-lain. Padahal pada saat awal fokus daripada perkara tersebut adalah fokusnya adalah masalah Agus dan Novi kan gitu. Nah ini kan sebenarnya pokok masalahnya aja sampai detik ini juga belum kunjung juga selesai. Ditambah lagi ada lagi polemik masalah baru di mana adanya pencemaran nama baik lah dan lain-lain. Artinya di sini kita melihat bahwa jangan sampai kasus ini adalah kasus yang bersifat adanya satu kepentingan antara dua belah pihak, di mana salah satu tidak saling untuk bisa mengerti bahwa sebenarnya daripada objek dari kasus awal pertama itulah yang harus kita selesaikan sebenarnya. Tapi kan kita merujuk kepada adanya berbagai polemik, berbagai aduan, di mana ada yang menghina, ada yang merasa dihina, terus akhirnya tidak terima dan menyangkut dan berkembang kemana-mana, bahkan juga masalah ras ya. Nah ini yang sangat penting tentunya. Kalau kita melihat di dalam proses ya, proses hukum tentunya LP, di mana seseorang melaporkan itu kan harus sesuai ataupun terpenuhi unsurnya, di mana unsur pidana yang disangkakan itu harus benar-benar terpenuhi. Jangan karena emosional, terus karena ada satu hal yang merasa harga diri ya, itu menjadikan satu kekuatan untuk bisa melaporkan kan seperti itu. Tapi balik lagi semua itu kita bergulir, kalau memang ini dinyatakan satu laporan yang terpenuhi unsur pidananya, tentunya ini bisa diproses. Tapi kalau nanti berjalannya waktu, tentunya kan polisi juga akan bisa mengumpulkan berbagai bukti dan saksinya. Apabila itu tidak terpenuhi, maka pasti akan diberhentikan kasusnya atau dihentikan ya. Pak, tapi kan ini awal mulanya itu muncul karena mungkin bisa dikatakan adanya rasa sakit hati dari seorang Farah Tabbas gitu. Mengingat beliau ada salah satu komen dari Denny Sumargo lah yang membuat dia tidak terima gitu. Ketika Denny Sumargo mengkonfirmasi katanya dihukum, tapi sebenarnya itu udah clear gitu. Nah, terus berlanjut ke masalah pelaporan ini Bang Rasan. Menurut Abang tuh Abang nih sebagai praktisi hukum menilainya itu suatu langkah hal yang tepat yang dilakukan oleh Farah Tabbas itu seperti apa? Dengan dia melaporkan Denny Sumargo. Ya, kalau kita lihat ya dari hasil pertemuan yang terakhir antara Farah Tabbas dengan Denny Sumargo, tentunya kalau kita lihat kan sebenarnya sudah sama-sama saling berjabat tangan, sama-sama saling tidak ada satu dendam ya, dan di situ juga kita sama-sama melihat bahwa tidak ada permasalahan. Namun di sini kalau kita melihat lagi, mungkin ada beberapa statement yang kira-kira juga yang ketidaksesuaiannya ya, mungkin ya itu yang terjadi. Kenapa adanya laporan? Tentunya di sini ada sebab akibat yang menyatakan satu peristiwa yang membuat seseorang ini bisa melaporkan kan gitu. Nah inilah yang sekarang ini terjadi. Saya rasa dampak daripada laporan inilah yang tentunya menjadi polemik penting ya, menjadi satu simpul yang harus kita juga semua di sini melihat bahwa apakah dari simpul-simpul yang sudah terjadi saat ini itu bisa diurai sehingga berdua ini sekarang ini fokuslah kepada urusan urusan si Novi dan Agus tentunya gitu. Nah sekarang ini yang harus difokuskan adalah kasus dari Agus dan Novi, tapi bukan kepada proses saling melapor tersebut kan seperti itu. Karena ini menjadi panjang, kasus utama tidak diselesaikan, maka timbul kasus baru yang sifatnya adalah mempunyai ego ya masing-masing.
antara kuasa hukumnya Agus dengan Denny Sumargo tentunya. Padahal dua-dua ini adalah orang yang mempunyai niat baik dan tulus. Nah, jangan sampai adanya satu orang-orang yang memanfaatkan ya keadaan di sini yang akhirnya memberikan satu dampak yang cukup tidak baik ya terhadap kasus ini. Ini menjadi satu hal yang kita tidak inginkan, bahkan kasus utama yang harusnya kita selesaikan menjadi tertunda seperti itu. Tapi kemarin nih Bang Denny Sumargo itu kan sudah melalui organisasi KKSS ya. KKSS. Dan pihak keduanya juga sudah bilang bahwa ini sudah damai gitu ya, sudah clear permasalahan. Tapi ada salah satu kelompok yang mungkin masih bisa dikatakan masih belum bisa terima Bang dengan itu dan masih ingin melanjutkan laporan itu. Nah, gimana pendapat? Iya, kalau kita melihat seseorang ya, seseorang udah datang minta maaf atas statement-statement yang dirasa ada hal-hal yang menyakitkan ya, atau hal-hal yang tidak pantas, atau hal-hal juga yang membuat suatu dampak yang cukup tidak baik ya untuk netizen dan seluruh orang yang melihat dari statementnya Bang Denny. Saya rasa Bang Denny ini perlu juga diancungin jempol. Karena apa? Dengan gentleman dia meminta maaf. Karena nggak ada kata lain, seorang itu dia katakan seorang yang baik itu adalah pada waktu sebuah statementnya itu kira-kira menyinggung. Ini satu underline yang harus kita junjung tinggi atas suatu itikat baik ya, itikat baik seseorang untuk meminta maaf. Tentunya ini sangat penting sekali. Tapi kita melihat ada beberapa orang yang di dalam KKSS ya, itu apa? KKSS itu ya. Nah itu kan jelas di sini ada beberapa orang yang merasa masih tidak terima ya. Boleh-boleh aja gitu kan. Boleh, itu hak semua orang untuk melanjutkan suatu laporan, bahkan laporan tersebut tidak dicabut. Tapi kita lihat lagi, polisi juga di sini kan tidak melihat sepandang mata. Pasti dilihat segala sesuatu bukti-bukti yang sudah diterima. Bahkan juga Denny Sumargo sampai kemarin juga kita lihat sudah minta maaf. Karena hal-hal tersebut saya rasa terlalu terlalu panjang lah untuk bisa digoreng-goreng atau dibahas-bahas lagi untuk dilanjutkan lagi secara hukum. Karena ini poinnya adalah penting karena seorang yang sudah melontarkan suatu kata-kata terus akhirnya juga meminta maaf. Nah ini kan juga harus kita junjung tinggi kebaikan ataupun itikat baik ini. Seperti itu. Jadi saya rasa ya kalau dia nggak mau untuk memberikan maaf ataupun tetap melanjutkan kasus itu, ya itu sah-sah aja, boleh-boleh aja, itu kan hak seorang pelapor melaporkan terus dia tidak mau mencabut laporannya padahal orang itu udah meminta maaf, itu haknya juga. Tapi sebenarnya itu Denny Sumargo juga kemarin pada saat itu mengatakan bahwa saya sebenarnya tidak membawa suku atau tapi ini masalah saya dengan Bang Fatah. Itu berarti clear ya Bang? Clear. Masalah saya dengan bukan ada menyinggung suku. Iya, ini statement penting ya, bahwa Denny Sumargo sudah menyatakan bahwa dia tidak menyinggung. Bahkan kalaupun ada kata-kata dia yang ibaratnya menyinggung, dia minta maaf. Itu kan sangat kuat sekali untuk bisa dijadikan alat bukti bahwa dia sudah meminta maaf. Seseorang yang sudah meminta maaf dengan perkataannya, bahkan sudah diterima permintaan maafnya. Tentunya satu laporan yang dipandang untuk bisa naik dijadi satu laporan pidana, saya rasa harus dibuktikan dulu ya. Apakah seorang ini mutlak kan gitu, kan harus dilihat unsurnya. Pertama alat buktinya, yaitu bahwa benar nggak nih kata-katanya. Itu kan ada ahli bahasa, ahli pidana, nanti kan kebetulan laporan itu diuji, digelar, apakah ini layak untuk dijadikan unsur pidana dalam hal ini kan gitu. Padahal seorang ini sudah minta maaf dan sudah diterima kan seperti itu. Tapi boleh aja yang namanya seorang pelapor tidak mencabut laporan, itu boleh aja gitu kan, itu hak kan. Bang, balik lagi kita permasalahannya Agus dan juga Novi ini kan mungkin sebenarnya
sebenarnya awal mula itu kan karena tidak ada transparansi dana yang dilakukan oleh Agus gitu, sehingga Novi itu menarik uangnya kembali ke yayasan gitu. Kemarin juga bisa dikatakan Bang Krishna Mukti ini yang selaku kuasa hukum Agus itu bicara soal seharusnya minta untuk dari pihaknya Novi untuk segera duduk bareng gitu menyelesaikan masalahnya ini dengan secara silaturahmi gitu. Mungkin gimana? Iya, nggak ada kata lain dalam pertikaian antara Novi dan Agus tentunya haruslah ya sama-sama mempunyai itikat yang baik untuk bisa mempersatukan mereka berdua lagi sehingga tidak adalah saling melaporkan atau saling menuntut. Nah ini kan tujuannya adalah kebaikan sama-sama. Jadi inti daripada masalah ini tentunya masalah yang tidak berkepanjangan dan harus dituntaskan dengan apa? Dengan itikat-itikat baik antara dua belah pihak. Tentunya sangat baiklah untuk bisa sama-sama jumawa. Sama-sama jangan merasa jumawa karena dia merasa bahwa dia paling hebat, dia paling kuat gitu. Janganlah. Ini tidak di sini letak posisi seorang yang dalam posisi sakit ya. Terus dia butuh juga pengobatan tentunya. Itu fokusnya adalah pengobatan. Kalaupun kita melihat dari sini ada sesuatu kesalahan-kesalahan ataupun penyimpangan-penyimpangan yang dianggap juga tidak baik, tentunya menjadi pelajaran kan gitu. Nah inilah yang harus kita kedepankan. Jangan ada ibaratnya satu orang yang salah terus dikejar kesalahannya sampai juga melupakan kebaikannya. Nah itu yang harus kita penting di sini karena jujur perkara masalah ini bukan cuma hal ini aja tapi banyak nanti masalah-masalah ke depan yang tentunya menjadikan contoh. Ini menjadi role model gitu kan. Bang, kalau dari aku mungkin sendiri ada sarannya soal kasusnya aku sendiri gitu. Ingat kan kemarin Pak Krishna Mukti juga bersedia memberi dana sebesar 50 juta dan kabarnya aku juga mau dibawa ke rumah sakit di daerah Singapura gitu Pak. Iya. Ke luar negeri gimana? Iya, satu kebaikan yang dipandang sangat penting dan perlu, apalagi yang membutuhkan itu sangat amat memerlukan. Tentunya ini adalah satu hal yang luar biasa, yang perlu kita acungkan jempol. Dan kita lihat di sini memang Agus itu perlu bantuan. Nah, untuk bantuan tersebut tuh harus fokus, artinya tepat sasaran. Untuk bisa digunakan uang tersebut adalah untuk matanya Agus agar bisa melihat. Nah, di sini kita lihat karena memang ini sudah berpolemik, ya, bermasalah. Ada beberapa faktor-faktor yang artinya ada kesalahan-kesalahan orang yang melakukan sesuatu hal. Ada juga seseorang juga yang merasa bahwa dirinya juga terlalu dihina atau dan lain-lain. Nah, ini kan menjadi impact daripada masalah yang seharusnya kita selesaikan, tapi masalah lain timbul kembali. Nah itu kan yang harus kita pinggirkan. Maka kita kesampingkan dulu nih. Dan di sini saya yakin pihak kepolisian tentunya ini bisa melihat peristiwa daripada kasus-kasus yang sekarang ini diterima. Karena jangan asal bahwa ini ada kasus orang melaporkan kasus ini, tapi ada peristiwa sebelumnya. Ada apa sih sebenarnya? Nah itu juga polisi juga harus melihat, menganalisa bahwa kasus ini adalah fokus untuk urusan masalah kasus awal. Ada itu kasus Agus dan Novi. Ini yang penting sekali karena kita jangan sampai lupa terhadap kasus utamanya. Dan kasus-kasus lainnya saling melaporkan, saling menghindar, dan merasa yang ada pertikaian sehingga kasus utamanya kita sangat lupain. Ini kan juga sangat hal yang menurut saya ini tergiring ya dengan hal-hal yang saya rasa nggak perlu juga kita ngurusin itu. Sedangkan kasus ini aja yang lebih besar ini harus diutamakan ya, seperti itu. Ini penting sekali karena harus selesai masalah Agus dan Novi ini dalam urusan bahwa adanya donasi ini adalah tepat sasaran dan bisa diterima langsung oleh Agus untuk pengobatan matanya. Itu yang terpenting karena nggak ada kata lain, perbuatan baik itu harus ditampilkan dan harus ditunjukkan, dan yang terpenting adalah nyata. Kalau nggak nyata maka
ini tidak terrealisasi. Dan kalau tidak terrealisasi, maka timbullah suatu masalah dan polemik baru. Makanya kita balik lagi harus fokus kepada masalah yang sedang kita kita alami dan sekarang ini dan harus diselesaikan. Jadi, Bang, ini yang terbaru juga katanya Bang Farhat berencana selain melaporkan Pablo Bunga dan juga Deddy Sumargo, Farhat tadi juga akan berencana melaporkan Emma Waroka dan Yolo ini ke polisi. Gimana Bang? ya, kalau kita melihat ada satu kepentingan, ya, dia melaporkan seseorang, adanya satu masalah-masalah yang sifatnya adalah masalah-masalah personal, ya, yang intinya dikait-kaitkan lah dengan masalah-masalah yang sekarang ini sedang dijalankan. Tentunya ini kan jadi poin penting, karena kalau kita melihat masalah ini, tentunya bukan masalah ini aja yang terjadi, masalah-masalah lain juga begitu. Kalau kita lihat kasus-kasusnya NM dengan Fadel, itu juga sama sebenarnya. Kasus masalahnya adalah fokus itu. Tapi begitu digoreng, begitu adanya suatu timbul masalah, adanya pencemaran nama baik lagi, adanya perbuatan fitnah, adanya macam-macam lah itu. Nah, itu menjadikan satu hal yang kita sampai lupa juga nih kasus awalnya. Ini penting loh, jangan sampai ini kita tergiur atau terbelenggu dengan hal-hal yang sifatnya adalah pokok masalah yang sedang kita hadapi ini sampai kita lupakan. Itu sangat amat tidak relevan ya terhadap kasus yang sekarang kita dijalankan. Kita harus benar-benar apa yang kita jalankan sekarang, fokus kasus itu kita harus selesaikan, tentunya itu. Bang, mungkin dari Abang ada pesan nggak sih untuk Bang Farhat sendiri gitu, untuk kedepannya seperti apa gitu dalam kasus ini? Ya, tentunya kalau saran saya, Bang Farhat tentunya kan bisa melihat secara objektif. Kalau memang ada satu hal yang dirasa juga tidak puas atau tidak cukup mendapatkan satu kebaikan atau keadilan, tentunya boleh-boleh aja, atau mungkin adanya suatu unsur pidana yang dialami Bang Farhat, tentunya Bang Farhat merasa pasti akan melaporkan ya gitu. Itu kan suatu hak setiap orang. Tapi dalam hal ini kita harus melihat bahwa saat ini kasus ini yang sekarang sangat penting ini adalah harus diselesaikan. Dan saya rasa juga kalau ada hal-hal yang merasa tidak nyaman, tidak enak juga harusnya dibicarakan dulu kan. Bicarakan dulu, dipertemukan, sehingga artinya tidak menjadikan bola liar ya terhadap kasus ini, menjadikan satu peristiwa yang berkepanjangan. Nah, saya rasa mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran ya buat kita semua, yang pertama dalam bermedsos, yang kedua dalam berbicara. Terus kan harus menuturkan kata-kata yang baik dan tidak ada menyinggung seseorang, kan itu seperti itu. Nah, itu saling mempunyai toleransi lah dalam bermedsos ya. Bang, ini kan mengingat Deddy Sumargo dan juga Bang Fidik kan orang yang cukup terkenal ya, public figure lah bisa dikatakan. Bang Farhat itu meminta agar Novi dan juga Deddy Sumargo itu meminta kepada followernya untuk stop di Agus kliennya gitu. Menanggapinya seperti apa sih pesan dari? Iya, kalau saya melihat ini, ya kalau memang netizen itu kan nggak bisa direm ya. Netizen itu kan sifatnya adalah ada like, ada yang dislike. Itu memang satu fenomenal ya, ataupun satu interaksi ya di dalam satu medsos ya. Nah, itu boleh aja selama itu tidak menyalahgunakan satu atau memfitnah seseorang. Ya, itu boleh aja. Tapi kalau di sini sifatnya adalah udah menggiring satu fitnah dan terus akhirnya disebarluaskan, ini kan juga di suatu peristiwa yang namanya peristiwa fitnah ya, artinya mendistribusikan, mentransformasikan, bahkan menyebarluaskan. Tentunya ini juga ada delik aduan hukum. Nah, makanya nggak usah netizen, siapapun yang melakukan satu hal yang sifatnya adalah penghinaan tanpa berdasarkan alat bukti dan tanpa landasan atau tidak bisa dipertanggungjawabkan, tentunya ini ada landasan hukumnya. Makanya sekarang kalaupun memang ada yang menghina, tolonglah kita semua berfokus kepada bagaimana Agus ini sekarang ini kan kita udah niatkan untuk mengobati mata, itu yang terpenting. Yang kedua, dana yang
ada di Novi, tentunya dana ini kan fokusnya adalah untuk pengobatan mata. Maka kita harus mengaudit, mengecek bahwa benar itu adalah fokus untuk mata. Nah itu yang terpenting. Kita nggak usah lari kemana-mana karena nanti menjadi blunder. Karena urusan uang ini sangat sensitif dan ini sangat amat menjadi fokus utama daripada netizen tentunya. Kalau memang niatnya adalah untuk Agus pengobatan, lakukan dan tepat sasaran untuk pengobatan mata, seperti itu. Jadi tidak ada kata lain untuk yang dipakai untuk pribadi dan lain-lain. Nah itu aja fokusnya, seperti itu.